Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu, sahabat semua para pejuang NIP? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu akan membahas latihan soal pedagogik pada tes kompetensi teknis. Karena tes kompetensi teknis ini merupakan salah satu penunjang untuk kelulusan Bapak dan Ibu sahabat semua dalam seleksi P3K tahun 2021 ini. Mudah-mudahan melalui simulasi atau latihan-latihan soal pada video ini dapat membantu atau mempermudah Bapak dan Ibu sahabat para pejuang NIP semua dalam latihan atau dalam belajar untuk mempersiapkan seleksi P3K pada tahun 2021 ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sahabat semuanya mendapatkan nilai tertinggi sehingga otomatis lolos menjadi P3K pada tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Soal nomor 1, komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup: A. Pendahuluan, pembelajaran, inti dan penutup. B. Kompetensi utama, materi kegiatan, pembelajaran, metode, sumber belajar, dan evaluasi. C. Kompetensi inti, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media pembelajaran, dan evaluasi. D. Tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. E. Capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Silahkan dicoba untuk menjawab 10 detik dari sekarang. Jawabannya D. Pembahasannya, komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sekurang-kurangnya mencakup tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, sumber belajar, dan evaluasi. Soal nomor 2, kompetensi dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah antara lain adalah: A. Berperilaku jujur dan peduli, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani. B. Menguasai ilmu pengetahuan, seni dan budaya. C. Rasa ingin tahu ilmu dan teknologi. D. Mandiri, kolaboratif dan komunikatif. E. Kreatif, produktif dan kritis. Jawabannya A. Pembahasan kompetensi dimensi sikap. Nah, kita garis bawahi dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah antara lain adalah: berperilaku jujur dan peduli, bertanggung jawab, sehat jasmani dan sehat rohani. Soal nomor 3, materi ajar senam lantai berupa gerakan kopstand, roll depan, dan diakhiri dengan sikap kapal terbang, termasuk materi dengan kesulitan tinggi bagi siswa SMP. Untuk memudahkan pemahaman, selain dengan demonstrasi, guru menggunakan bantuan gambar atau foto gerakan dan dilengkapi dengan video slow motion gerakan. Proses pembelajaran yang berbasis TIK tersebut termasuk memanfaatkan: A. Media, B. Grafis, C. Multimedia, D. Visual, E. Audio. Jawabannya C. Pembahasan
Proses pembelajaran yang berbasis TIK tersebut termasuk yaitu memanfaatkan multimedia. Soal nomor 4. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghormati, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Jawabannya A. Pembahasan. Salah satu dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Rubrik juga diharapkan menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Soal nomor 5. Anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita disebut A. Autisme, B. Asperger disorder, C. Slow learner, D. Down syndrome, E. Hiperaktif. Jawabannya C. Pembahasan. Slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Sedangkan tunagrahita adalah ukuran di bawah IQ-nya 70. Soal nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap antara laki-laki dan perempuan, terpisah dengan rapi. Dilanjutkan berhitung. Kemudian berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Mengabsen kehadiran siswa, memberikan persepsi materi yang akan disampaikan secara singkat, dan memberikan dorongan motivasi. Mengadakan pemanasan atau warming up, lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, C. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa, D. Menyampaikan manfaat pembelajaran, E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Ingat pertanyaannya, aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan tersebut. Jawabannya E. Pembahasan. Kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan oleh guru sebagai berikut. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Melakukan apersepsi dan memotivasi siswa. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dinilai. Menjelaskan skenario pembelajaran dan melakukan pemanasan yang terkait dengan materi pembelajaran. Soal nomor 7.
Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai. Langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek langsung diberi paraf serta nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerja dan kerjasamanya baik. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Aktivitas yang belum dilakukan pada kegiatan penutup di atas adalah: A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang materi yang telah disampaikan. C. Melakukan penilaian indikator sesuai dengan pencapaian materi. D. Bersama guru dan siswa menyimpulkan materi serta melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, guru dan siswa melakukan berdoa dan bersalaman. Jawabannya E. Pembahasan. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Soal nomor 8. Pak Naryo memberikan suatu ilustrasi dalam pelaksanaan passing bola basket. Siswa diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul secara kelompok. Setelah itu, siswa diminta untuk berpikir kritis dengan melakukan brainstorming, berdiskusi secara kelompok, mencari literatur dari berbagai sumber, dan membuat kesimpulan. Hal tersebut merupakan prinsip pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran: A. Scientific, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Discovery atau inquiry learning, E. Cooperative learning. Jawabannya C. Pembahasan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya mencatat semua permasalahan yang ada dalam pembelajaran tersebut. Soal nomor 9. Pada perkembangan anak usia SD dan awal SMP akan mengalami fase gerak spesialisasi dalam: A. Pematangan refleks dan tahap pra-kontrol, B. Pembentukan informasi dan tahap penerimaan informasi, C. Awal, tahap dasar, dan tahap pematangan, D. Transisi, tahap aplikasi, dan tahap pematangan jangka panjang, E. Awal, transisi, dan tahap pematangan. Jawabannya C. Pembahasan pada perkembangan anak usia SD dan awal SMP akan mengalami fase gerak spesialisasi dalam awal, tahap dasar, dan tahap pematangan. Soal nomor 10. Merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah ke sulit.
merupakan peranan dari guru PJOK dalam pengembangan gaya mengajar. A. Resiprokal. B. Latihan. C. Konvergen. D. Komando. E. Inklusi. Jawabannya E. Pembahasan. Inklusi adalah merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah ke yang sulit. Terima kasih, selamat mencoba, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.